Picture this, a machine that could organize your cupboard just as you like it, or serve every member of the house a customized cup of coffee. Makes your day easier, doesn't it? These are the products of artificial intelligence. But why use the term artificial intelligence? Well, these machines are artificially incorporated with human-like intelligence to perform tasks as we do. This intelligence is built using complex algorithms and mathematical functions. But AI may not be as obvious as in the previous examples. In fact, AI is used in smartphones, cars, social media feeds, video games, banking, surveillance, and many other aspects of our daily life. Topik tentang AI atau Artificial Intelligence lagi hot banget ya Lose. Iya, saya baru nyadar ternyata AI itu jenisnya macem-macem ya. Bener Lose, tergantung dari pencipta AI-nya. Jadi fungsi juga macam-macam. Iya, kayaknya sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah benar-benar mengandalkan AI. Lose, jadi mikir nih, apakah dalam hidup saya sudah seperti AI? Apakah banyak orang bilang, wah dalam kehidupan sehari-hari saya bisa mengandalkan kamu? Atau malah saya kalah seperti AI? Malah AI lebih berdampak terhadap banyak orang. Jadi saingan sama AI nih ya. Lose, nyadar nggak kita manusia jauh lebih sempurna daripada AI. Sang pencipta kita Allah yang Maha Kuasa. Kalau AI saja bisa begitu berfungsi hebat, menolong di dalam hidup kita, bahkan bisa jadi loh Lose, kita dikuasai oleh AI, bergantung kepada AI, tapi ingat penciptanya kan juga manusia. Manusia jauh dari sempurna. Jadi kalau kita banding manusianya, kita ini tentu ciptaan yang jelas luar biasa yang Tuhan telah buat di dalam hidup kita. Lagi, Sang Pencipta kita Allah, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi setiap manusia itu memiliki tujuan khusus ya Lose? Iya, harusnya gitu. Kalau enggak, buat apa ya manusia diciptakan? Betul, Sang Pencipta pasti sudah memiliki desain. Ini diciptakan untuk apa? Manusia saja juga sudah pintar untuk membuat barang-barang sesuai dengan peruntukannya. Buat barang ini untuk apa? Bentuknya kok seperti ini? Untuk apa? Nah, banding lagi, Allah kita Sang Pencipta pasti sudah punya tujuan menciptakan manusia. Tujuan penciptaan manusia, manusia memuliakan Sang Pencipta. Manusia menikmati Sang Pencipta untuk selamanya. Allah kan kekal. Manusia diciptakan sedemikian dengan desain yang luar biasa. Tapi sayang, manusia telah jatuh dalam dosa. Dan Alkitab mencatat manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Allah yang mulia, Allah yang telah menciptakan manusia itu untuk manusia juga bisa memuliakan Dia, manusia telah melawan Allah. Melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Tapi Allah tetap Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, setia. Manusia juga tidak dibiarkan kalah, jatuh dalam dosa, tak punya harapan. Allah memberikan kepada manusia jalan untuk dapat dibenarkan. Dan pembenaran itu, Lose, kita sudah sangat yakini berada di dalam Yesus. Dialah juru selamat manusia. Sehingga Alkitab mencatat, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan
menaruh iman kepada Tuhan Yesus itu pun juga bukan usaha kita, tapi anugerah Allah. Orang bisa mengenal Tuhan Yesus itu sungguh semata-mata karena anugerah. Sehingga keselamatan kita pun juga karena anugerah, bukan upah loh. Karena kalau upah itu kita mau buat baik, kita melakukan yang benar supaya selamat. Tidak. Kita sudah diselamatkan karena anugerah untuk melakukan perbuatan baik. Iya betul Lause. Karena dosa manusia jadi error. Sama seperti AI, kalau corrupted ya AI-nya juga jadi error ya. Kayaknya error manusia tuh lebih parah daripada AI. Karena manusia punya keinginan bebas dan kemampuan dia berpikir jauh melebihi AI sendiri. Tepat. Itu sebabnya juga manusia punya keinginan dan sayang. Banyak kali keinginannya justru jahat. Memang ada maksud yang baik. Malah ada filsuf pernah berkata, if you know the right thing, you will do the right thing. Not. Kalau kita tahu yang baik, apakah ada jaminan kita melakukan yang baik? Tidak. Jadi, walaupun manusia sudah sedemikian baik, maka akan menyadari bahwa dirinya itu tidak sebaik sebagaimana yang didesain dari awal. Karena ketika kita mau berbuat baik, yang tidak baik tetap ada pada kita. Tapi kita juga sangat mensyukuri bahwa kita tahu ini baik, itu tidak baik. Tetapi bicara error tadi ya, benar, ngeri itu. Oke? Karena kemampuan manusia berbuat jahat itu bisa tak terbayangkan. Betul. Bagaimana mungkin anak yang dilahirkan oleh mamahnya berbalik ketika kemudian dia marah ke mamahnya, melukai mamahnya sampai bisa membunuh mamahnya. Bagaimana mungkin seorang ayah yang begitu sayang pada anaknya dari kecil, pada masa remaja anaknya, maaf ya Lose, diperkosa oleh bapaknya sendiri. Tapi juga anak yang tidak tahu hormat pada orang tua, pokoknya nuntut keinginannya dipenuhi, kalau tidak dipenuhi bisa sedemikian jadi jahat, membunuh orang tua. Jadi kalau kita lihat ya, manusia benar-benar itu begitu jatuh dalam dosa, dosa bisa begitu kuat pengaruhnya dan dia bisa berbuat yang tidak mungkin kita bisa bayangkan sekalipun. Tapi di atas semua itu ya, kita percaya ada Tuhan yang sayang manusia. Tuhan yang dengan pertolongan Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan manusia akan dosa, berbalik kepada Sang Pencipta, percaya kepada kesaksian Alkitab, percaya kepada Tuhan Yesus. Lahir baru, itu bahasanya, ya kan? Kita sudah lahir lama, ketika dilahirkan dulu, tumbuh, lalu kemudian kita juga menyadari ternyata kita jauh dari baik, apalagi sempurna, ya. Tapi Tuhan ingin kita kembali kepada desain awal, lahir baru, sehingga kita bisa kembali tujuan penciptaan kita. Dari awal manusia diciptakan untuk memuliakan Sang Pencipta, dan di dalam Kristus kita sudah disiapkan menjadi manusia baru itu siap untuk melakukan pekerjaan, perbuatan yang baik yang memang Allah sudah desain sebelumnya. Bentuk pekerjaan baik seperti apa ya Lose? Mungkin pekerjaan pelayanan di gereja atau membantu orang miskin. Itu baik ya, kita aktif melayani di gereja.
kita keluar membantu mereka yang membutuhkan. Namun juga kita bisa memberikan diri kita. Jadi bukan hanya pelayanan dibatasi di gereja, memberi kepada orang yang tidak mampu, tapi juga kembali kepada diri kita loh. Ya, diri kita ini diberi oleh Tuhan ya, anggota tubuh. Sehingga kita juga ingin mempersembahkan anggota tubuh ini sebagai bentuk perbuatan baik. Mata kita ya mestinya melihat yang baik ya. Iya. Kan kita suka pemandangan yang indah. Lalu kita bisa menyanyi ya kan, how great thou art namanya. Betapa besar karyamu Tuhan. Tapi karena dosa dalam kita, mata kita juga suka melihat yang tidak benar, ya, browsing yang tidak benar. Lalu telinga kita, suka nggak dengar yang nggak benar, Gosip ya. Lalu mulut kita, omongannya juga, mestinya harus yang membangun. Omongan kita membuat orang lain sangat dikuatkan, ya kan? Bukan malah menjatuhkan atau lagi kata-kata kotor, ya. Tangan kita juga mestinya untuk melakukan pekerjaan baik, kerja yang benar, bukan untuk mukul orang, nampar orang, atau pakai senjata, ya kan? Lalu nembak orang, Nah, itu semua sebenarnya dari tubuh kita saja Tuhan sudah desain untuk melakukan hal-hal yang baik, benar, berguna. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus pernah menasihatkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, karena kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh itu? Bukan mempersembahkan tubuh seperti Abraham mempersembahkan Ishak di atas altar korban bakaran kan? Just kidding. Ya, itu yang sebagai bentuk ya, kelihatannya bentuk nyata salah ya. Mempersembahkan dulu kan korban ya di atas mezbah. Ya. Oke. Nah, tapi korban waktu dipersembahkan itu kan mati korban itu. Oke. Nah, yang tadi disebut tadi mempersembahkan tubuh, persembahan yang hidup. Yang hidup, betul. Oke. Jadi mempersembahkan korban yang mati memang ya, bahkan juga berulang tiap tahun ada lagi korban-korban. Nah, di kita sekali saja yang korbannya begitu. Yesus di kayu salib dikatakan ya, dia berkorban mati sekali untuk selamanya. Nah, dia mati supaya kita hidup. Dan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi cara mempersembahkan tubuh itu beda-beda ya setiap orang? Iya, kalau saya sih bisanya ngajar anak kecil. Nggak bisa deh kalau disuruh main musik gitu, Pak. Ya, betul loh, karena dari desainnya Tuhan, tubuh kita didesain sedemikian rupa, ya. Lalu juga pikiran kita Tuhan karuniai juga untuk mikir dan melihat apa yang saya bisa, apa yang Tuhan beri saya kemampuan. Tuhan juga menanamkan bakat, ya. Dari kecil kita juga bisa melihat diri kita, saya suaranya bagus, bisa nyanyi, latihan, diolah jadi penyanyi, ya. Jadi Tuhan sudah mempercayakan tubuh kita ini dengan segala minat, bakat, karunia, talenta
Nah, ini yang kita harus kelola untuk tadi bentuk persembahan tubuh kita. Tadi Lause menyebut di gereja ya melayani Tuhan Lause ya dengan apa yang kita bisa. Oke, Lause mengajar anak-anak itu sudah merupakan persembahan tubuh, waktu, tenaga, pikiran. Ya, kemudian juga kita diberi karunia Tuhan untuk tadi main musik. Ya, bisa. Kalau Lause tidak bisa, nggak apa-apa. Oke, ya. Tapi ada juga kalau kita lihat tim musik mereka melakukan itu dan wow, tiap minggu kita menyanyi diiringi musik dengan indah dan kita terus ingat itu bisa lakukan seperti itu di atasnya ada Tuhan Sang Pencipta yang luar biasa memberi karunia dan talenta. Terima kasih ya Lause Yohanes untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk lause-lause dan parents yang sudah join di podcast kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.